Pelonggaran yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tentunya akan berdampak pada aktivitas ibadah umroh yang memang sudah kembali dibuka. Peniadaan karantina juga membuat umat bisa beribadah lebih longgar dan nyaman. Kita akan bergabung sekarang, anchor CNN Indonesia, Tiffany Raitama, saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Tiffany, selamat malam. Selamat sore waktu Madinah, selamat malam Putri waktu Jakarta. Masih sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore ya di sana. Van, bisa memberikan gambaran sebenarnya pelonggaran yang sudah dirasakan langsung itu apa saja ketika tiba di bandara, apa saja, dan juga sampai melakukan beberapa ibadah di Madinah sejauh ini? Ya, sesuai dengan keputusan dari Arab Saudi beberapa waktu yang lalu terkait dengan pelonggaran aktivitas atau pelonggaran, tidak ada lagi pembatasan kegiatan ya, sedikit dilonggarkan. Memang ini disambut baik oleh para jamaah saat ini. Saya salah satunya, bahwa tidak ada lagi aturan karantina selama 5 hari ketika sampai di Tanah Suci di Arab Saudi, kemudian juga tidak ada lagi tes PCR ataupun antigen. Untuk kedatangan dari bandara sama seperti sebelum-sebelumnya, kemudian setelah imigrasi mengambil bagasi, jemaah langsung dapat ke hotel atau juga langsung bisa menunaikan ibadah seperti misalkan sholat di Masjid Nabawi bagi yang tiba di Madinah. Kemudian untuk aktivitas ibadah sendiri memang sejauh ini sudah tidak ada pembatasan. Artinya kalau untuk jarak sholat di Masjid Nabawi salah satunya sudah tidak ada jarak lagi, kemudian jemaah tapi tetap harus menggunakan masker saat beribadah. Lain halnya ketika tidak berada di tempat ibadah, tidak berada di masjid misalkan, jemaah atau masyarakat bisa dengan leluasa boleh melepas maskernya. Jadi seperti itu kurang lebih. Namun kalau untuk di Masjid Nabawi sendiri, Putri, mungkin yang masih ketat adalah salah satunya ketika jamaah umroh ini mau masuk ke Raudah. Jadi kalau untuk masuk ke Raudah sendiri masih harus ada izin dari Musasah ya yang memberikan izin, sehingga untuk seluruh jamaah umroh ini nanti akan dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kloternya masing-masing. Jadi nanti kalau ketika tiba, biasanya untuk agen perjalanannya atau tour leadernya nanti akan diberitahu kapan rombongannya ini diberikan waktu atau kesempatan untuk masuk ke Raudah. Dan juga sekarang ini dibatasi hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja. Mungkin itu yang pembatasan yang masih terasa, tapi selebihnya untuk kegiatan ibadah sudah tidak ada lagi pembatasan, dan kembali lagi untuk seluruh jamaah yang melakukan ibadah umroh untuk harus tetap selalu diingatkan untuk protokol kesehatan, harus selalu membawa hand sanitizer, harus selalu mengenakan masker apalagi ketika sholat. Itu. Van, berarti kalau sebelumnya kan digambar-gambar di awal-awal Arab Saudi itu termasuk yang ketat, ada beberapa checkpoint gitu ya, kemudian juga ada petugas yang aktif. Kalau sekarang berarti sudah tidak ada lagi ya, Van? Sudah tidak ada lagi. Kedatangan saya kemarin tanggal 9 Maret hari Rabu, yang saya lihat dan saya alami sendiri memang sudah tidak ada lagi checkpoint. Dan juga kalau mungkin sebelumnya, sebelum pelonggaran yang hari Sabtu ini, yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, kan jamaah ini masih harus menggunakan gelang ya. Jadi setiap jamaah yang sampai atau tiba di Tanah Suci mereka harus menggunakan gelang. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, jadi memang gelang itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk melihat apakah
jamaah ini sudah melalui proses karantina 5 hari atau belum, ya kan? Kalau misalnya ada warna-warnanya lah pokoknya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi diberikan gelang itu. Kemudian juga tawakalna. Kalau tawakalna biasanya mungkin sebelumnya ketika masuk ke tempat-tempat ibadah harus menggunakan aplikasi tawakalna. Jadi jauh-jauh mungkin sebelum penerbangan dari Jakarta, dari Indonesia, mereka sudah download tuh aplikasi tawakalna. Kalau sekarang memang sudah tidak diimbau lagi untuk dari travel agent, karena memang di sini saya lihat masuk ke Masjid Nabawi pun sudah tidak memerlukan aplikasi tawakalna lagi gitu. Jadi memang diperlonggar. Van, jadi artinya sekarang udah bebas. Bagaimana dengan jemaah lain? Sejauh mana mereka kemudian menjaga prokes masing-masing? Artinya kan sekarang betul-betul diserahkan ke jemaah masing-masing nih untuk jaga prokes, untuk sadar prokes kan? Betul. Ya, betul. Akhirnya memang kembali lagi ke jemaahnya masing-masing gitu. Karena para petugas atau penjaga yang berada di sini atau mungkin juga tour leader atau ustadz yang memimpin rombongan ini kan tidak bisa selalu mengawasi, ya kan? Memang akhirnya kembali ke jemaahnya masing-masing. Kalau saya lihat untuk jemaah asal Indonesia sejauh ini, walaupun di luar aktivitas lain di Masjid Nabawi sudah boleh tidak menggunakan masker, mereka tetap masih menggunakan masker. Namun ada beberapa jamaah dari beberapa negara saya bertemu juga, dan juga mungkin masyarakat lokal yang ada di sini, mereka sudah mulai melepas masker. Namun kalau jemaah asal Indonesia, mereka masih tetap menggunakan masker dalam dan di luar ruangan. Oke, kalau situasinya sekarang setelah dilonggarkan sudah semakin ramai berarti ya, Van ya? Sudah semakin ramai mungkin, karena saya juga tidak bisa melihat, tidak bisa membandingkan ya bayangannya sebelum pelonggaran hari Sabtu kemarin. Tapi kalau saya tanya ke tour leader yang memang adalah menetap di sini, memang sekarang sudah mulai, tapi artinya tidak begitu padat, belum terlalu ramai, ya. Jadi masih ada ruang, masih ada space gitu. Tapi mungkin diperkirakan karena ada pelonggaran ini dalam beberapa minggu ke depan sudah mulai banyak kedatangan jamaah umroh yang tertunda mungkin selama 2 tahun kemarin yang belum bisa menunaikan ibadah umroh. Sekarang sudah mulai karena melihat memang aturannya memang diperlonggar sedemikian rupa, Putri. Van, kalau misalnya dari teman-teman atau sesama jemaah asal Indonesia melihat pelonggaran ini, mereka responnya gimana sih, Van? Apakah mereka was-was atau oh ya sudah, yang penting kita jaga aja, atau gimana? Mungkin kalau saya tanya beberapa orang Indonesia, khususnya mungkin yang bagian dari rombongan saya, alhamdulillah disambut baik karena niat untuk menunaikan ibadah umroh sudah mungkin sudah 1-2 tahun ini harus tertunda. Namun dengan adanya pelonggaran ini, Masya Allah, sangat dimudahkan. Tapi di satu sisi memang masih ada kecemasan bagi mereka. Makanya mungkin untuk membekali dan untuk untuk supaya tidak terlalu cemas, memang harus balik lagi prokes itu tadi, prokes dan prokes gitu. Oke. Van, terima kasih banyak sore hari ini sudah menceritakan seperti apa secara jelas penerapan pelonggaran di Arab Saudi, terutama untuk ibadah umroh. Sekali lagi terima kasih. Semoga umrohnya lancar ya, Van, dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Sehat-sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Putri. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.